Halo Scorpio, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu ya, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Nah, sekarang kita akan mulai, kita shuffle dulu kartunya. Oke, sebelum bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle yang tadi udah aku shuffle ya. Eh, Kalau sekilas dilihat ini temanya kuat banget sih untuk kamu memulai sebuah hubungan baru, ketemu orang baru, mulai kenalan lagi, atau untuk sebagian main dating apps, atau minta dikenalin temennya. Terbuka gitu dengan em, eee, datangnya orang baru gitu ke hidup kamu dalam konteks hubungan romantis. Karena ini oracle yang pertama date. Ini tuh kayak kata kuncinya ketemu orang baru gitu, membuka hati lagi, merencanain pertemuan gitu, mungkin ketemu di kafe atau ketemu ngapain gitu ya. Nah, ini kartu yang pertama oracle-nya. Lalu yang berikutnya caring connection. Di sini gambarnya tuh kayak orang berpasangan dalam konteks hubungan romantis ya. Kata kuncinya caring connection walaupun, rasa peduli itu nggak cuma terbatas dari romantis aja, tapi kalau dari lihat gambarnya ini juga kayak menambahkan pesan tentang, mmm, kamu membuka hati lagi atau potensi hubungan romantis baru atau potensi ketemu dengan orang baru konteksnya romantis ya. Nah sekarang kita mulai bahas tarotnya. Yang pertama, Queen of Wands jadi tema besar kamu gitu. Ini tuh kayak sebagai pengingat tentang gini ya, Queen of Wands itu kalau berbicara tentang seseorang energinya pertama kalau di aspek positifnya ya, ini orang yang, eee, penuh dengan energi kehidupan gitu, semangat, energik, magnetik juga gitu ya. Kayak ada sesuatu yang menarik tentang orang ini, bisa jadi juga orangnya kayak penampilannya menarik, enak dilihat gitu, cakep, ganteng, cantik juga bisa gitu ya dengan Queen of Wands. Terus juga dia nyaman sama dirinya. Dia kalau berbicara soal karir dan energi kreativitas ini juga mengindikasikan sesuatu yang bagus gitu ya, karena Queen of Wands sudah melewati banyak wands. Wands itu berbicara salah satunya tentang, eee karir ya, proses karir, energi kreativitas juga bisa gitu. Jadi ini adalah orang yang kreatif, orang yang juga sudah berproses dengan perjalanan karirnya. Tapi kalau di sisi negatifnya dia bisa jadi temperamen, bisa jadi dia nggak nyaman sama dirinya, nggak ada energi kehidupannya juga bisa gitu. Mungkin dia patah semangat, mungkin dia hidup kayak nggak ada arahnya juga bisa gitu. Kalau sisi negatifnya Queen of Wands. Nah sekarang posisi blessing-nya, karena ini posisi blessing, kita lihat aspek yang positifnya dari Page of Pentacles. Jadi kayak ini aku rasa nyambung gitu ya dengan tadi tema membuka hati lagi. Untuk sebagian, mmm, walaupun gini ya, kalau di tarotnya aku nggak melihat sih ada indikasi hubungan romantis. Jadi artinya sekarang general dulu gitu, nanti kita coba konfirmasi. Pertama Page of Pentacles ada rasa ingin tahu, ada rasa ingin belajar, ada rasa, selalu ibaratnya selama kita masih hidup akan selalu ada hal baru yang kita bisa pelajarin, kita pahamin gitu ya. Jadi energi orang yang membuka hati hanya karena kita sudah misalnya gini, kita udah berprofesi dalam bidang tertentu, kita nggak jadi sombong, kita jadi nggak jadi arogan gitu, "Ah, gue udah lama di sini, orang-orang tuh harusnya dengerin gue," nggak jadi gitu ya. Jadinya kayak orang yang rendah hati walaupun sudah sangat berisi gitu ya, tapi tetap merunduk kayak ilmu padi. Nah, ketika kamu melakukan hal itu akan mendatangkan sesuatu hal yang positif gitu di hidup kamu. Juga memberikan, experience, rasa yang baru ketika kamu membuka hati lagi, ketika kamu ingin terus belajar gitu, ketika kamu selalu menempatkan diri sebagai orang yang nggak tahu gitu ya, walaupun kamu sebenarnya sudah sangat tahu. Dengan Page of Pentacles ada di, aspek yang positif atau blessing kamu. Nah, tantangannya dalam reading ini Nine of Cups gitu. Nine of Cups ketika jadi tantangan sesuatu yang kebanyakan, lari dari kenyataan, menghindari sesuatu, atau mendistraksi diri. Nah, yang kebanyakan itu misalnya alkohol, belanja, makan, nge-game, hal-hal yang sebenarnya kalau kalau sehari-hari itu sesuatu normal, sesuatu yang normal tapi biasa aja sebenarnya, cuman kebanyakan gitu. Iya, kalau makan gitu ya memang kita semua perlu makan. Cuman kalau kebanyakan makan gitu, kan jadinya, ngaruh gitu ya ke kesehatan, kadar gula, kolesterol, gitu. Contohnya seperti itu. Jadi apa nih, sesuatu hal atau sesuatu yang kamu perlu perhatikan sekitaran nonton reading ini yang berhubungan dengan tema sesuatu yang kebanyakan gitu. Hal-hal yang normal tapi jatuhnya kebanyakan nggak baik gitu ya. Terus, mungkin ada tema melarikan diri dari kenyataan, sesuatu yang perlu dihadapin tapi nggak dihadapin.
Itu tema Nine of Cups, ketika jadi tantangan. Mungkin bukan kamu, tapi mungkin orang yang terhubung sangat dekat dengan kamu, gitu ya. Jadi ini memberi perspektif, oh iya kalau ada orang seperti ini aku baiknya gimana gitu, menyikapi orang ini. Jadi memberi kamu waktu untuk mengkontemplasikan gimana berespon dengan orang ini ya. Nah sarannya adalah Five of Cups, apa yang sudah berlalu ya udah memang tempatnya di belakang. Kita ada waktunya untuk kehilangan, bersedih untuk sebuah kehilangan, penyesalan kalau kita pernah salah. Ada momen-momen kita misalnya masih muda gitu, masih bodoh, kita melakukan kesalahan, tapi itu memang sudah tempatnya di belakang gitu. Kita nengok ke belakang pun berharap mengulang waktu memang tempatnya sudah di belakang. Itu ya dengan Five of Cups. Jadi sebuah reminder mungkin ada yang masih keras gitu sama dirinya, masih menyalahkan dirinya, masih belum ada hal tertentu yang belum bisa ikhlas banget gitu. Aku sering bilang gini ya, kalau sesuatu hal yang mengecewakan, yang menyedihkan itu baru terjadi gitu ya misalnya seminggu, sebulan, itu waktu yang masih wajar untuk berproses dengan kesedihan, dengan marah, dengan keikhlasan itu masih waktu wajar gitu. Tapi kalau misalnya sudah beberapa tahun berlalu, tapi itu masih menyisakan rasa-rasa tertentu ya, itu berarti kayak hidup kita tuh berhenti di situ gitu. Nah, pesan Five of Cups tuh kayak gitu. Jangan sampai hal-hal baik yang masih ada sekarang kita abaikan karena kita melihat hal-hal yang udah berlalu gitu. Di waktu yang akan datang King of Pentacles. Ini bisa tentang seseorang, bisa kayak apa ya energinya King of Pentacles berlimpah, stabil, sudah berproses, orangnya bisa dipegang gitu. Um, Mungkin juga dia orang yang makmur gitu ya, oke dengan karir bisnisnya. Bisa jadi kamu ini proses evolusi kamu untuk sampai di King of Pentacles. Jadi energi pekerjaan dan keuangannya juga cukup kuat ya dalam reading kamu kali ini. Tapi satu hal yang kamu perlu perhatikan juga energi kalau di posisi negatif ya King of Pentacles dia nggak stabil, dia nggak bisa dipegang, dia nggak jelas karirnya pekerjaannya mau arahnya dibawa kemana gitu ya. Terus juga um, kayak apa ya harusnya umur berkorelasi dengan kedewasaan gitu. Tapi aku merasa ini orang yang mungkin umurnya udah cukup tua atau dewasa gitu, tapi tidak menunjukkan kedewasaannya. Entah kenapa aku dapat pesan seperti itu. Nah sekarang kita akan konfirmasi lebih lanjut ya. Oke, nih Clover mengkonfirmasi Queen of Wands. Clover itu bisa berbicara keberuntungan, bisa juga berbicara sesuatu hal tidak terduga gitu, mungkin keberuntungannya berhubungan dengan, karena tadi aku bilang Queen of Wands itu orang udah berproses dengan karir, dengan energi kreatifnya, channeling ide-ide kreatifnya gitu. Jadi mungkin ada sesuatu yang positif gitu, yang berhubungan dengan kreativitas dan pekerjaan atau karir gitu. Dengan Clover di sini. Terus tidak terduga gitu ya. Karena ini di posisi netral, jadi tidak terduga itu bisa apa aja. Dengan Clover ada di sini ya. Tapi kayak aku merasa ini bukan sesuatu hal yang besar sih. Mungkin ngagetin iya, tapi kayak bukan sesuatu hal yang besar. Untuk sebagian ada tema keberuntungan yang berhubungan dengan karir dan energi kreativitas gitu. Terus posisi blessingnya adalah Page of Pentacles tadi ya tentang keterbukaan, rasa ingin tahu, rasa ingin belajar gitu. Dengan sosok laki-laki ini tuh mungkin laki-laki signifikan gitu ya. Entahlah ini potensi hubungan romantis karena tadi membuka hati ada tema membuka hati lagi gitu ya di sini. Jadi itu kayak ketika kamu membuka hati gitu ya, mau mencoba lagi untuk konteks hubungan romantis, kamu akan ketemu seseorang yang istimewa. Itu untuk sebagian laki-laki gitu ya. Enggak laki-laki juga bisa gitu. Kalau konteksnya hubungan romantis. Terus kalau konteks lain gitu ya, kalau misalnya kayak pekerjaan, mungkin kamu akan ketemu ini orang akan jadi sosok signifikan gitu dalam pekerjaan atau bisnis kamu gitu. Mungkin jadi mentor, mungkin jadi atasan, atau rekan kerja yang apa ya memberi perspektif baru gitu buat kamu. Kayak kolaborasinya asik, bisa tuker ide gitu ya. Saling memberi masukan, berkolaborasi dalam hal-hal ide gitu, kreativitas itu juga bisa gitu. Ini adalah seseorang yang signifikan dalam konteksnya juga selain romantis itu pekerjaan gitu ya. Orang yang akan signifikan dalam hal ide, dalam hal mentoring, dalam hal memberi guidance,
itu, skenario yang mungkin dengan, Page of Pentacles dan sosok laki-laki ini di sini ya. Nah, jadi tantangannya, menghindari komitmen, menghindari ikatan, atau ada komitmen yang gini, mmm, gini aku kasih contoh aja, ada jenisan orang yang hubungannya itu udah nggak bikin dia happy lagi, pekerjaannya itu udah nggak bikin dia happy lagi, tapi dia masih ada di situ. Jadinya dia melepaskan emosinya, melepaskan frustasinya itu mungkin, ini contoh aja ya biar gampang, mungkin dengan alkohol, mungkin dia curhat terus sama temennya, sampai temennya bosen karena curhatnya itu lagi, gitu. Jadi itu skenario yang mungkin dengan, dua kombinasi ini ya. Terus untuk sebagian memang entahlah gitu, walaupun di sini ada potensi hubungan romantis yang baru, tapi kayak ada juga entah rasa keengganan, entah luka itu masih ada gitu ya, karena di sini masih ada Five of Cups gitu. Jadinya, setengah-setengah gitu mau maju apa enggak gitu. Ketika ada orang baru datang ke hidup kamu gitu, jadi ada ragu-ragunya. Itu skenario yang lainnya dengan dua kombinasi ini ya. Terus Five of Cups dikonfirmasi sama gambar ikan ini, kayak emosi gitu ya. Untuk sebagian emosinya masih signifikan banget sih, karena ikan ini kayak mengingatkan aku dengan apa ya, mengalir. Emosi itu baiknya mengalir gitu, tapi kayak masih berfluktuasi di waktu lampau. Dengan dua kombinasi ini aku merasa untuk sebagian gitu ya, karena nggak semuanya tentunya masih gamon gitu, gagal move on, atau lukanya masih ada, nggak semuanya. Tapi untuk sebagian perlu mendengar ini. Jangan sampai hidup kita berhenti di satu titik ya. Kita melewatkan banyak potensi, banyak kesempatan, banyak hal baik yang ada sekarang kalau fokus kita masih ke situ. Itu dengan Five of Cups dan gambar ikan ini ya. Terus, kalau memang butuh di-support profesional, entah psikiater, psikolog, atau tenaga kesehatan mental lainnya, lakukan gitu, cari support untuk kamu, gimana kamu bisa melanjutkan hidup gitu ya. Karena ini, ya aku merasanya ketika fokus kamu di satu tempat, berhenti di satu itu aja, kamu bisa melewatkan banyak hal lainnya gitu. Lalu King of Pentacles tadi kalau berbicara keberlimpahan, dikonfirmasi sama gambar tikus ini aku merasa keuangan oke, kerjaan oke, berlimpah gitu. Makmur, aku merasa ada kemakmuran kalau berbicara tentang keuangan, tentang pekerjaan, bisnis. Terus tentang kalau misalnya berbicara tentang karakteristik, mungkin ada orang-orang yang kamu perlu perhatikan gitu ya. Nggak mau bikin parno, tapi lebih kayak hati-hati aja gitu. Entah ini konteksnya bisnis ya, atau ketemu orang, pertemanan, hubungan romantis baru, terus konteks bisnis terutama gitu ya, hati-hati, investasi juga, karena udah banyak, seharusnya sih dengan banyaknya investasi-investasi yang aneh-aneh gitu, atau korban korban apa ya, penipuan yang berhubungan dengan uang gitu ya, bisnis juga yang udah banyak beritanya, harusnya kita tuh belajar gitu ya, lebih berhati-hati. Nah ini juga lebih penekanannya untuk kamu hati-hati ya, dengan orang-orang yang mungkin menampilkan image tertentu, tapi bisa jadi dia nggak kayak gitu. Oke? Nah aku rasa segitu aja dulu readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye!